Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah konten tentang public speaking training ya teman-teman ya. Jadi saya meminta peserta itu untuk maju ke depan, mempraktekkan bagaimana cara dia mempresentasikan dirinya. Dimulai dari perkenalan, mulai mengenalkan nama. Dari posisi pertama kita ubah menjadi posisi yang seperti ini ya. Tentu teman-teman dapat melihatlah perbedaan antara posisi pertama tadi, tangan yang menutup dengan tangan yang berbentuk piramida terbalik seperti ini. Dan di sini saya fokuskan latihan pertama. Trik yang berikutnya lagi kita fokuskan kepada suaranya. Suaranya seperti apa yang dia katakan, apakah suaranya cukup jelas, lantang, atau terdengar hanya pelan saja teman-teman. Dari situ setelah kita clear dengan suaranya, kita kemudian latihan dengan memegang mikrofon. Jadi bicara dengan tangan kosong, bicara pegang mikrofon, pas di tengah-tengah, cek suaranya ada atau tidak, kemudian baru melakukan perkenalan diri, nama, alamat, tinggal di mana. Kemudian kita latihkan lagi dengan topik-topik yang lainnya ya, seperti ambil contoh lah, setelah kita perkenalan kita minta dia untuk mempresentasikan bagaimana perjalanan dia dari rumah sampai menuju ke Hotel Ibis di kota Semarang ini. Apakah berangkat sendiri, naik gojek, diantar orang tua, atau dia motoran sendiri. Nah, di situ kita memberikan uji atau latihan berbicara. Kita cek misalkan selama 1 menit. Kemudian kita tingkatkan lagi levelnya menjadi tes berbicara selama 3 menit. Lanjut lagi bicara menjadi 5 menit, dan kita sampaikan kepada peserta kalau bicara itu ya senyum gitu loh. Dan di sini peserta pun tersenyum, tertawa, jadi lebih rileks ya, nggak terlalu kaku gitu. Nah, setelah selesai diuji 1, 2, 3, kita masuk lagi ke praktek materi yang keempat, yaitu tentang WIFLE, what I feel like expression, sebuah materi tentang bicara yang mendadak, bicara tanpa persiapan. Di sini dalam WIFLE itu kita sebutkan perasaan saya saat ini happy, gembira, bahagia, atau apapun lah. Bahkan seandainya Anda grogi pun, Anda dapat menyampaikan bahwa saat ini perasaan saya tuh sedang grogi loh, karena diminta bicara mendadak. Next, latihan berikutnya adalah latihan membaca pidato. Kenapa sih dalam public speaking perlu membaca pidato? Ya karena selain MC, membuka acara, jadi narator, moderator, kita juga perlu dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi pelajar sekolah kan sering mendapatkan momen-momen hari penting, misal hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, hari kesaktian Pancasila, kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, momen pidato tentang partisipasi pemuda dalam pembangunan. Ada cukup banyak teman-teman. Dan di pidato ini kan kita melatihkan kemampuan otak kiri kita bicara sistematis, logis, urut dari step 1, kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan seterusnya. Setelah selesai dengan pidato, kita juga minta mereka membuat sebuah esai, kemudian memberikan pemaparan, misal tentang kehebatan seorang pemuda itu apa. Ya kalau kita ngomong anak-anak pesantren sih, mereka akan mengatakan pemuda bukanlah orang yang berkata inilah bapakku, tetapi pemuda adalah orang yang berkata inilah aku. Itu kalau anak pesantren. Kalau kita tanya anak-anak yang sekolah di sekolah
internasional di mana bahasa mereka adalah bahasa Inggris, bilingual ya. Ada Inggris, ada Indonesia atau mungkin campur dengan Mandarin. Ya, kita minta mereka untuk presentasi dalam bahasa Inggris. Apalagi kalau hari ini tujuan mereka adalah sekolah untuk lanjut ke Australia, ke Amerika, atau kemanapun, itu mereka perlu membiasakan diri berbicara di dalam bahasa asing ya. Dan kita tahu anak-anak sekarang itu kalau ngomong bahasa asing, bahasa Inggris itu sudah cukup jago karena sumber daya sangat banyak. Ada YouTube, ada bacaan-bacaan, televisi luar negeri yang semuanya disampaikan dalam bahasa Inggris. Bahkan anak-anak saya ini, contohnya Alfa itu pinter banget tuh bahasa Inggris. Dia belajar dari mana? Dari game online bahasa Inggris, semuanya disampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, setelah selesai, kita minta peserta melanjutkan materi. Nah, di sini materi yang kita sampaikan yaitu bagaimana kita belajar olah vokal. Jadi kita tahu bahwa dalam public speaking itu kan ada 4 elemen nih. Yang pertama adalah elemen tanah, yaitu bagaimana kita berbicara seperti bicara dengan penuh wibawa, biasanya dipakai oleh para pejabat. Yang kedua, elemen air, bicara kepada sahabat. Nah, bicara kepada sahabat ya sama kita ngomong seperti inilah, ngomong santai, apa adanya, dengan suara yang tidak naik dan datar-datar saja ya, seperti biasalah. Yang ketiga adalah elemen angin, elemen ribut, biasanya dipakai oleh para MC, Master of Ceremony. Halo semuanya, apa kabar? Bahagia sekali bisa ketemu teman-teman di sini. Yang keempat adalah elemen api, elemen yang membakar, bisa para motivator, para penyemangat, coach. Apa kabar hari ini anak-anak? Semuanya pastikan kalian dalam posisi stay terbaik. Ingat. Nah, seperti itu ya. Terus kita juga mengajak peserta itu untuk melakukan relaksasi, yaitu sebuah pemrograman self hypnosis, bagaimana memprogram pikiran, perasaan, membuat emosi-emosi negatif. Berapa banyak orang-orang yang tidak berani tampil bicara karena punya luka batin katanya, punya trauma di masa lalu, entah ketika SD, SMP, SMA, kuliah, salah ngomong kemudian dibully oleh teman-temannya yang lain. Nah, kita berikan layanan itu untuk melepaskan semua emosi-emosi negatifnya dan menginstal dengan program-program positif, dengan teknik future basing, hipnoterapi, anchoring, diri ideal, self image, dan sugesti-sugesti positif yang memberdayakan mereka, sehingga ketika mereka selesai, mereka siap untuk tampil berbicara di hadapan banyak orang. Prosesnya sampai kemudian mereka siap membutuhkan waktu antara bisa paling cepat 15 menit atau paling lama 1 jam ya, semua sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang lah. Jadi kita tidak bisa memukul rata gitu loh. Selesai dengan hipnoterapi, lalu kita hadirkan peserta yang lain gitu loh. Kita compare, yuk silakan mas presentasi, dan dinilai oleh sesama peserta yang lain. Ini kita hadirkan nih contohnya, sebutlah misalkan namanya Mbak Niken gitu kan. Jadi kita hadirkan Mbak Niken untuk menilai seorang siswa SMA. Gimana Mbak Niken ketika melihat penampilan dari Kak Arya, Kak Niken? Kemudian ganti, Kak Niken akan memberikan sebuah presentasi. Jadi setelah selesai, cukup waktunya kita berikan kepada Kak Niken. Sini Kak Niken akan melihat secara visual, kata-katanya, secara penampilan, kemudian secara auditori, apakah jelas terdengar, pelafalannya ada fillers atau tidak. Lalu kemudian peserta yang lain memberikan sebuah feedback terhadap penampilan dari peserta yang lainnya.
Dan alhamdulillah kita dalam komunitas IAI Public Speaking ini saling support dan saling mendukung, sehingga ketika mereka hadir, mereka punya pengalaman, punya pelatihan, dua hal sekaligus ya, mengalami hal-hal yang positif sekaligus dilatih oleh Coach Ilyas Abso. Akhirnya demikian audio atau prolog yang bisa saya jelaskan terkait dengan training public speaking di kota Semarang ya. Kita sebenarnya ada di kota Jakarta, Surabaya, Solo, Jogja, Semarang, bahkan sampai Lampung, di mana kita memiliki associate trainer yang siap bekerja sama, saling support dan saling mendukung. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk belajar public speaking bersama saya, Ilyas Abso. Kita ada program garansi mengulang sampai mahir, kemudian ada program support secara online dan mengerjakan tugas 30 video public speaking selama 30 hari non-stop. Bagi Anda yang sibuk, Anda boleh mengerjakan 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau bagi teman-teman yang tidak terlalu sibuk bisa mengerjakan maraton ya dalam 30 hari full, sehingga program pembelajaran di kelas itu kita aplikasikan dalam pembelajaran jarak jauh yang dikirim melalui WA group, WA personal, atau diupload ke YouTube, ke Facebook, dan diberikan linknya kepada kita sehingga kita memberikan sebuah feedback. Oh, Anda sudah mempraktekkan teknik nomor 1. Feedbacknya adalah ini, suaranya kurang kenceng misalkan, atau kameranya, matanya belum menatap ke kamera, tidak fokus tatapan matanya, dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi sampai ketemu di kelas pelatihan kita bersama saya, terus sampai benar-benar menyelesaikan teman-teman sampai 30 hari full ya. Kalau kurang detail